Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya mengabarkan ini di portal Islam ya. Penting ini penting, tapi saya nulis ngomongnya sambil ini ya, sambil tiduran. Nih di portal Islam, wah bagus ini. Heboh majalah Tempo bongkar para penikmat cuan PCR. Nah ini PCR Tempo, tulisannya gambarnya Masya Allah hebat ya. Kok tau hilang tuh? Hah? Piye? Para penikmat cuan PCR. Ini tulisan dari Edi ya, Edi yang dari YLBHI itu loh, kalau nggak salah ya. Saya gebuki Presiden Jokowi hampir setiap hari dalam status Facebook, setidaknya selama pandemi COVID-19 setahun terakhir. Para pembantunya saya hajar juga, terutama Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko Marifest Luhut Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Buni Gunadi Sadikin. Wah, ini seru, ini bakalan panjang urusannya ini. Itu semua bukan asal-asalan tanpa pertimbangan, bukan pula untuk menarik perhatian demi mendapat jabatan komisaris BUMN seperti dituduhkan beberapa orang kepada saya. Dulu ada orang yang mengkritik Menteri BUMN pakai tulisan ya, anggota DPR, nggak taunya dia ngeritik itu karena teman-temannya belum dapat posisi. Tapi kalau ini lain kelihatan. Tapi potensi korupsi yang bercorak oligarki politik adalah alasan utama yang membuat saya mual. Dan si orang baik membiarkan. Semua orang tahu ya, si orang baik dalam tanda petik ini ya. Siapa ya, jawab sendiri. Terima kasih majalah Tempo edisi 30 Oktober 2021 yang secara khusus menulis artikel Kongsi Pencari Rezeki. Sejumlah laboratorium tes PCR dimiliki politikus dan konglomerat meraup untung saat pandemi COVID-19. Demikian teasernya. Apa sih teaser itu ya? Gunakan akal sehat. Seorang Menko Marifest merangkap jabatan sebagai koordinator PPKM. Dia pucuk pimpinan dalam hal kebijakan COVID-19 dan investasi. Lalu seorang menteri BUMN merangkap ketua tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Siapa ini? Ini yang kemarin kesini meresmikan Pamegarsari sebagai desa wisata, Pak Erick Thohir. Menteri BUMN. Ya udah tahu lah, Menteri Kesehatannya bekas wakil Menteri BUMN. Nah, tapi menteri itu ternyata terafiliasi, ada kaitannya dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia unit. Ya kita nggak tahu lah ini permainan mereka ya. Kita taunya wah apa virus COVID-19 tuh mengerikan. Nggak taunya ada orang yang memasarkan kengerian itu dengan cara yang sangat canggih ya untuk mencari keuntungan ya. Unit usaha PT itu adalah GSI Lab yang jualan segala jenis tes COVID-19. Wah, PCR, swab Samede 275.000, swab antigen 95.000, PCR kumur 490.000, SRBD kuantitatif antibody 249.000. Wah, pinter ya menciptakan peluang-peluang bisnis di tengah ketakutan masyarakat di tengah pandemi ya. Berarti orang-orang pinter ini. Dalam situs resminya, GSI Lab mengklaim memiliki 1.000 klien korporat, melaksanakan 70.000 tes, menyalurkan 5.000 tes gratis dan donasi total
4,4 miliar. Ya. Donasinya 4,4 miliar, dapatnya lebih banyak. Jadi supaya kelihatan wajahnya wajah yang baik gitu loh. Dia yang membuat kebijakan sebagai pemerintah, dia juga yang jualan barangnya. Wah, saya pegang loh salinan akta PT Genomic Solidaritas Indonesia nomor 23 tanggal 30 September 2021. Ya kan? Notarisnya berkedudukan di Kabupaten Bekasi. PT itu dibuat April 2020. Wah, sebulan setelah kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Berarti udah tahu dia pasar dari COVID ini. Berarti gimana itu? Apa dirancang apa gimana COVID itu untuk jualan? Modal dasar 4 miliar, 1 juta per lembar saham. Semuanya ada 4.000 saham. Ya kan? 4.000 kali 1 juta 4 miliar modal dasar tuh. 1 juta. Modal di store 2,9 miliar, 1 juta per lembar saham, ada 2.969 saham. Komposisi pemegang saham. Yayasan Indika untuk Indonesia 932 lembar saham. 1 lembar saham 1 juta ya. Kemudian Yayasan Adaro Bangun Negeri 485 lembar. Yayasan North Star Bakti Persada 242 lembar. PT apalagi nih, Anarnya Kreasi Nusantara 242 lembar. PT Modal Ventura YCAB 242 lembar. PT Perdana Multikasi 242 lembar. PT Toba Bumi Energi 242 lembar. PT Toba Sejahtera 242 lembar. PT Kartika Bina Medika Tama 100 lembar. PT Toba Energi dan PT Toba Sejahtera adalah entitas anak PT TBS Energi Utama Tbk Toba. Luhut pernah mengakui ia memiliki sedikit saham di situ. Ini ia adalah pendiri grup tersebut. Yayasan Adaro Bangun Negeri berkaitan dengan PT Adaro Energi Tbk Adro. Presiden direkturnya adalah Boy Thohir, kakak Erick Thohir, sekaligus pemegang 6,18% saham. Waduh, bagus. Berkawanlah dalam bisnis dan kekuasaan. Yayasan Indika untuk Indonesia berkaitan dengan PT Indika Energi Tbk. Indi Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin adalah direktur utamanya. Direktur utama PT Genomic Solidaritas Indonesia adalah Anindya Pradipta Susanto, dokter dari Fakultas Kedokteran UI. Komisaris utama adalah Retina Rosabai, Direktur Indi. Laporan tahun 2020. Yayasan North Star Bakti Persada berkaitan dengan North Star Group digawangi oleh Patrick Waluyo, bankir investasi yang juga menantu TP Rahmat bersama Glenn Sugita menjadi pembina yayasan. Ia juga menjadi pemegang saham Gojek Tokopedia. Emiten yang dia genggam adalah antara lain PT Bluebird Tbk, masalah, PT Bank Jago Tbk Arto, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Trim. Semua itu jelas bisnis, badan hukumnya aja PT. Tujuan PT adalah laba. Ingat, bukan masalah orang dilarang berbisnis, tapi lihat dulu posisi siapa yang berbisnis. Nah, ini sangat tidak bermoral menjadikan jabatan publik sebagai pintu masuk untuk berbisnis, memanfaatkan masa pandemi yang menyusahkan rakyat. Saya tidak peduli Indonesia menjadi pemimpin G20 atau prestasi apapun juga. Bisnis tes PCR ini adalah skandal yang bagai kotoran dilemparkan ke wajah pemerintahan Jokowi, bau dan memalukan. Jika dirunut ke belakang pun berkaitan ya
Dengan pembentukan kebijakan mengenai penggunaan keuangan negara, ada semacam petunjuk bahwa regulasi tentang pandemi cenderung dibuat berdasarkan pertimbangan bisnis sekelompok orang dan dikunci dengan aturan. Titik 2, tanda petik, bukan merupakan kerugian negara. Dengan demikian secara a contrario, meskipun penggunaan biaya dari keuangan negara untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19 dilakukan tidak dengan etikat baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dimaksud tidak dapat dilakukan tuntutan pidana. Sebab apa? Sebab telah terkunci dengan adanya frasa bukan merupakan kerugian negara, sebagaimana termaktub dalam norma pasal 27 ayat 1 lampiran Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ini dulu udah dikritik ini waktu Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 keluar. Demikian pertimbangan hukum MK dalam putusan uji material Perpu COVID-19 halaman 413. Untung saja MK, Mahkamah Konstitusi, melakukan putusan tepat dengan membatalkan pasal itu. Oh, jadi pasal itu batal. Sehingga siapa saja penyelenggara negara tidak lagi mendapat impunitas atau kekebalan berdalih masa pandemi ketika menggunakan keuangan negara. Iya. Oh, udah dibatalin ya. Berarti bisa diseret itu ke pengadilan nanti setelah kekuasaan berakhir kali ya. Secara praktis politik, DPR seharusnya bersuara dan menggunakan wewenang pengawasan untuk mengadili Jokowi. Tapi apa mau, mengingat dominasi merah dan kawan-kawan di parlemen. Menyeretnya menjadi perkara hukum sepanjang presidennya masih Jokowi sangatlah sulit, apalagi pasca revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tumpul dan kegiatannya berubah menjadi sekedar klub sepeda di sela rapat di hotel bintang 5. Kita hela nafas sejenak, sabar dan tenang. Kita pikirkan bagaimana caranya konsolidasi kekuatan moral masyarakat membendung kuasa-kuasa jahat yang bersembunyi di balik wajah-wajah baik itu. Salam Agustinus Edi Kristianto.